Pagi. Siang, Mbak Neni.หมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับ เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะ เดี๋ยวหมอดูให้ค่ะ น้องโดนข้างไหนมาคะ มาจากข้างซ้ายครับ อ๋อเดี๋ยวหมอดูให้ Nah, เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ini saya kirim. Thank you, Mbak Neni. Sudah. Oke, saya barusan kirim video lagi.หมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับ เดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะ เดี๋ยวหมอดูให้ค่ะ น้องโดนข้างไหนมาคะ มาจากข้างซ้ายครับ อ๋อเดี๋ยวหมอดูให้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เริ่มต้นความฝัน จากสิ่งที่เธอกลัวที่สุด เขาไม่กัดหรอกลูก เขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเอง ค่ะ กินให้อิ่มนะลูกนะ วินี่นะ ไม่กินเหรอ ไหนนะ บางทีความรักที่เธอให้ อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มัน ยอมที่จะมีชีวิตต่อไป เก่งมาก และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมด ให้กับเธอ โอเลี้ยง มานี่แล้วชอบเปล่าขอด้วย โอเลี้ยง
เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณครับหมอ ไม่เป็นไรค่ะ หลายๆ คนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิต แต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้น มาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึง หลายๆ คน Oke. Masih masih aktif atau udah ngantuk atau terlalu apa nggak bisa aktif. Jadi balik lagi teman-teman ya. Sebelum 15 menit terakhir nih. Di sekitar 15 menit terakhir. Jadi intinya teman-teman จมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้าย ada quotes ya, ketika banyak orang yang tersesat dalam masa-masa sulit hidupnya, ของชีวิต แต่เธอเลือก banyak orang yang menyadari bahwa ini saat yang bagus untuk dijadikan semangat dan inspirasi untuk meraih mimpi. Jadi kadang sesuatu yang sulit itu buat sebagian orang dijadiin motivasi. จมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิต แต่เธอเลือกที่ Buat jadi motivasi untuk apa ya, buat jadi cita-cita teman-teman gitu. Jadi banyak kan diantara kita yang mungkin sebagian dari kita dulu punya mimpi kayak misalnya, aduh kok saya mengakses ini susah sekali ya, kok saya tuh pengen dapetin akses kesehatan misalnya, tapi kok susah sekali ya. Akhirnya dia yang jadi dokter gitu kan. Saya pengen sekolah tapi kok susah sekali ya sekolah, akhirnya dia yang jadi katakanlah guru ya kan. Saya mau jadi misalnya kok susah sekali ya cari kerja di Indonesia ya, akhirnya pergi. Udah gitu mungkin selain susah dapat kerja misalnya salary-nya kecil misalnya atau gimana gitu kan, terus akhirnya pergi sampai merantau gitu. Ada yang merantaunya dari kampung ke kota, ada yang merantaunya dari kampung ke luar negeri, macam-macam ya. Tapi ada juga yang walaupun merantau ya kan, yang ternyata ya hasil yang dirantauan gitu nggak ada improve buat skillnya, untuk mentalnya. Jadi ya sama aja, pas balik ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi intinya teman-teman, hidup itu udah susah, dibawa positive thinking aja, dijadikan inspirasi aja. Bahkan ada orang-orang yang bijak, orang-orang yang dikatakan orang sukses ya, hidup itu ketika sulit kalau bisa ditertawakan. Masa sulit itu kita bawa happy ya. Ketika kita bisa menertawakan kesedihan, di saat itulah sebenarnya kita bisa bangkit terus kita jadikan kita jadikan kekuatan. Oke, hari ini saya seperti ini, tapi next misalnya sekian tahun lagi saya akan pasti saya akan berubah gitu, pasti saya akan wujudkan cita-cita saya gitu kan. Jadi saya yakin teman-teman semua ya, hari ini mungkin ya kerja sama orang, next teman-teman yang buka usaha untuk menyerap tenaga kerja. Amin. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Miss, saya izin bertanya. Boleh, monggo silakan Mbak. Mbak siapa ini punten? Wazriati. Oh ya, Mbak Wazriati, monggo silakan Mbak. Saya mau tanya dari diskusi 4 yang nomor 2, boleh, Miss? Boleh, silakan, monggo. Sekalian kita buka ya. Kan itu diskusinya yang nomor 2
apa namanya, Mbak, punten suaranya disuruh bisa lebih kencang lagi, Mbak? Atau putus-putus? Mic-nya lebih didekatkan. kedengaran Miss Ya, nah ini jelas. ya. Kan di diskusi 4 yang nomor 2 itu disuruh jelasin dan berikan contoh self development menurut pengalaman Anda sebagai pahlawan devisa Indonesia. Nah, kan kayak pahlawan devisa itu kan identik dengan kayak pekerja imigran gitu ya. Oh iya. Nah, untuk iya, saya yang belum pernah bekerja. Oke, iya. Karena kemarin kan teman-temannya adalah, ya saya kan ngajarnya untuk Taiwan kan, jadi nggak tahu konsep. Mbaknya sebagai apa profesinya punten? Kenapa Miss? Profesinya apa punten? Student kah? Oh, aku kerja di pabrik biasa, Miss. Boleh, silakan itu aja. Jadi ini saya tambahkan pahlawan devisa atau profesi lainnya. Jadi biar mengcover. Di mana sih ya? Jadi iya. boleh self development. Ya, baik, Miss. Kenapa Terima misalnya kasih. gini? Intinya gini. Kenapa Mbaknya memilih untuk kerja profesinya adalah sebagai di pabrik misalnya kan? Itu pasti ada motivasi dirinya kan, apa yang menguatkan dirinya Mbak gitu kan. Karena sebenarnya kerja di pabrik itu nggak gampang, paling tidak gampang, sangat capek kalau menurutku, capek banget malah. Nanti mungkin lain waktu Mbak bisa share pengalamannya ya Mbak ya. Iya, baik, Mbak. Baik, Miss. Nggak apa-apa, panggil Mbak juga nggak apa-apa, panggil nama juga nggak apa-apa Mbak, santuy. Santuy. Mana ini? Ini bukan sih. Oh ya. Bisa Indonesia atau profesi atau profesi lainnya. Oke. Ada lagi? Mungkin yang lain? Semangat ya Mbak Wazri. Di Jakarta Mbak? Di Bekasi, Miss. Kalau boleh tahu di bagian apa pabriknya Mbak? Tekstil atau apa? Aku elektronik di Epson di bagian di ini produksi printer. Wah, saya kerjanya di bidang pendidikan. Sekarang Mbak Wazri. Jadi Apa, Mbak? Wazri di Cikarang, Pak? Iya, Cikarang. Oh, di Egypt ya? Iya, di Egypt. wah, ada yang ketemu saudaranya. Saudara yang sudah lama tidak bersua akhirnya dipertemukan di. Saya dulu Kenapa Mbak? dulu pernah kerja di Egypt juga nih. Tuh kan ketemu saudaranya kan? Nah, Jadi ya, tahu lah. gara-gara kuliah di UT, ya kan? Jadi motivasi di UT sebenarnya awalnya adalah sertifikat. Misalnya dapat oke lah, pengen apa ya? Pengen merasakan pendidikan gitu kan di bangku universitas gitu kan, walaupun sebenarnya terbuka. Bonusnya apa? Silaturahmi kan? Nggak nyangka kan akhirnya ketemu sama yang sama-sama pernah kerja di satu tempat dulu, ya kan? Banyak bonusnya. Semangat. Iya, saya cuma bisa bilang semangat. Padahal semangat itu susah, ya kan? Ada lagi? Monggo. Monggo Mbak Mas. Gratis bertanya.
Astagfirullah. Ini puasanya masih lancar kan ya? Atau ada yang mau pecah nih udah puasa tengah hari? Boleh juga. Kalau di Taiwan udah pukul 1, jam makan siangnya udah lewat. Kalau di Indonesia mungkin pukul 12 ya Mbak Wajib. Iya Bu, jam 12. Nah, jam 12. Aduh, kangen tahu masakan Indonesia. Pisang goreng. Aduh, pengen makan pisang goreng, pengen makan KFC. Aduh, pengen makan KFC. Nanti Mbak Aisyah yang masak KFC ya, Mbak Aisyah ya. Atau Mbak Neni atau Mbak Boleh. Boleh sih. masak. Dia masak memasak siap. Terus, soalnya di Taiwan itu KFC banyak tapi nggak tahu kan bisa dimakan apa enggak gitu kan. 3 tahun nggak makan KFC. Aduh. Biasa lah ya anak generasi generasi X, Y, Z itu sukanya ayam tepung, micin. Aku kayaknya malah suka atau generasi yang suka micin banyak. Nyampe Taiwan rasanya hambar ya Mbak ya makanannya ya. Hambarun. Semuanya hambar. Monggo ada yang mau didiskusikan lagi silakan. Buat teman-teman intinya ya kita belajar psikologi komunikasi pasti berhubungan dengan psikologis teman-teman. Ketika teman-teman hidup itu tidak ada yang mudah, sulit. Saya pun di awal-awal berangkat sampai kesini, jangankan di awal berangkat, pas mau berangkat tuh sebenarnya sulit. Dan saya yakin teman-teman sendiri yang berangkat ke sini juga sulit. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sendiri atau di Indonesia sendiri juga sulit gitu. Makanya hidup tuh nggak ada yang gampang. Susah. Tapi ya karena kita belajar psikologi komunikasi, artinya yang paling bisa kita perkuat adalah psikologis kita. Ya. Psikologis itu sebenarnya inti dari keseluruhan diri manusia. Jadi ketika psikologisnya baik, dia akan mempengaruhi fisiknya juga, dia akan mempengaruhi standar kualitas hidup dan lain-lain. Jadi ya itu tadi 3 modal utama itu harus seimbang gitu kan. Kita punya materi itu mungkin bisa kita dapatkan ketika kita usahakan, tapi yang paling penting adalah psikologis dan ya jiwa kita sebenarnya yang paling penting itu. Gimana kita mendrive ya, membuat pikiran kita itu positif aja, positif dengan segala hal. Kita ya ambil aja positifnya. Ketika ada masalah kayak misalnya, kita misalnya mendaftar kompetisi ya kan, semua kita daftar. Misalnya hari ini kita mendaftar kompetisi A, terus belum lolos, terus kita daftar lagi kompetisi B, belum lolos. Dari 10 kompetisi yang kita daftar tidak ada yang lolos, padahal itu capek banget ngurusin 10 kompetisi itu. Dibikin aja bikin mindset, oh ternyata yang terbaik sedang menunggu kita. Hari itu kita sedih, tapi buat gimana sedih itu jadi kekuatan. Kayak yang tadi kan, dia sayang banget sama anjingnya kan, anjingnya mati kan, karena ya dia mau mengakses untuk ngobatin anjingnya, dokternya tutup kan. Pada akhirnya yang sedih ini tadi ya, hari itu dia sedih gitu, tapi sedihnya dia ubah tantangan itu jadi gimana caranya dia next saya saja yang jadi dokter gitu kan. Dan saya yakin itu tidak hanya klise cuma dalam iklan, enggak, banyak kok di kehidupan real juga seperti itu, banyak. Jadi tinggal kita aja gimana kita mengubah mindset kita. Yang jelek-jelek kita belajar sama-sama untuk mengubahnya, melihatnya dari sisi baiknya.
pasti ada sisi baiknya gitu. Yang belum baik ya kita doakan jadi baik, intinya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tadi sumber diri itu, kepercayaan diri itu yang paling ini ya, paling punya peran ya. Mbak-mbak yang kayak Mbak Wanzi tadi, pasti sebelum memutuskan untuk kerja di pabrik Epson misalnya, banyak banyak pertimbangan yang buat mbaknya ragu kan. Atau misalnya mbak-mbak yang mau ke Taiwan juga, banyak pertimbangan yang buat mbak ragu, bahasa nggak bisa lah, agamanya berbeda lah, terus nanti bisa ini bisa itu nggak tahu lah, belum lagi makanan ya kan. Pada akhirnya percaya diri aja, insya Allah dibantu ya kan, dibantu sama Tuhan gitu kan. Kita beragama, kita punya 5-6 agama ya kalau nggak salah, Konghucu ya maksudnya, ada 6 agama. Jadi apapun agamanya yakin sama Tuhan kan, keberadaan Tuhan. Jadi kalaupun sesulit apapun hidup ya, Tuhan tuh pasti membantu gitu kan. Tuhan itu ada gitu kan. Jangan berusaha untuk memproses semuanya secara logika, tidak. Karena namanya Tuhan itu pasti pertolongannya itu luar biasa, lewat keajaiban gitu kan. Jadi yakin aja Tuhan, yakin keajaiban Tuhan itu pasti datang. Ya wes, semuanya insya Allah happy intinya. Dan selain percaya diri teman-teman, konsep diri itu sumbernya juga evaluasi. Jadi ketika misalnya gagal nih, belum berhasil, gimana caranya kegagalan itu kita ubah sebagai oke, ini belum yang terbaik gitu kan. Setelah kita ubah, ini belum yang terbaik adalah masih menunggu kita. Artinya apa yang kurang kita pada saat kita gagal, apa yang kurang? Oh ternyata A, B, C, D, F, G. Kita perbaiki yang kurang, jadi lebih baik, jadi semakin baik, ya kan? Jadi ya belajar konsep diri itu sebenarnya belajar klise semua. Kalau misalnya ada beberapa pandangan juga, susah gitu. Namanya aja manusia, imannya itu naik turun. Benar, imannya itu naik turun. Tapi dalam konsep naik turun kan artinya ada saatnya naik kan. Turun itu wajar. Jangan salah, ketika turun itu adalah hal yang paling momen dimana kita sebenarnya dekat sama psikologis kita tuh, yang kita benar-benar dekat sama Tuhan sebenarnya kan. Tapi juga jangan salah, ketika kita dekatkan diri kita sama Tuhan, jangan lupa usahanya juga dimaksimalkan. Ada tanggapan atau ada ide lain, mau silakan. Sebelum kita tutup, 15 menit lagi ya. Iya, saya suka lupa loh. Selesainya itu 1.15 ya, bukan jam 1. Saya suka lupa. Kemarin berarti 3 menit sebelum di 2 pertemuan sebelumnya itu saya kayaknya kecepatan ya. Tapi nggak ada yang notice gitu loh, nggak ada yang ngasih tahu. Kayaknya enak-enak aja, kecepatan 15 menit. Harusnya 1.15. Kayaknya. Hah? Miss, Ya, boleh minta WA-nya, Miss? boleh. Mbak Soalnya Neni saya nih. nggak download LAN. Mbak Neni nih minta terus line, tapi nggak pernah nyampe. Sama Mbak Aisyah juga. LAN-nya nggak ada, nggak daftar, nggak download LAN. Ih, pertemuan pertama udah saya kasih loh line saya. Nih saya kasih lagi nih, Maya, Abdul. Aku nggak download. Oh nggak download. WA aja, Miss. Iya. WA tah, tapi ini saya kasih nih. Ini line. Ya. Terus WhatsApp-nya, bentar saya nggak ingat. Di luar negeri itu lebih enak beli Nomor WA aja. ketimbang ngisi pulsa. Ngisi pulsa itu mehong. Ya nggak sih? 09
6. Hey. Nah, tuh, dah. Mau barengan Pak, Mbak? Siap, Mau Miss. Makasih. Terima kasih. sama-sama. Mau balik barengan Kak? Nggak download LAN. Siap, bareng. Siap bareng bohongan. Emang bisa Tat? Serius. Agustus itu sebentar lagi loh. Saya tuh udah kebayang. Bisa. Itu malah rencananya bukan Agustus. Oh, enjoy. Balik lagi. Teman-teman kalau misalnya mau menyudahi kontrak itu di bulan berapa bulan sebelum habis kontrak? 3 bulan, 6 bulan. 4 sih biasanya. 4 bulan? Mm-mm. Oh, agak panjang juga ya. Tapi ARC kalau misalnya udah habis nih sebelum 4 bulan itu diperpanjang atau gimana? Kalau akhir itu biasanya ngikutin kontrak ini. Biasanya kalau kita pindah masukan, kalau kita pindah masukan otomatis ganti ARC baru gitu. Kemudian biasanya masa berlakunya ARC itu biasanya ngikutin masa kontraknya. Tapi kadang ada yang cuma setahun, tapi ada yang langsung 3 tahun gitu. Jadi Ketemu saya. mau habis 4 bulan nih ya. 4 bulan mau habis, mau pindah kontrak itu berarti diperpanjang pas sudah kontraknya pindah diperpanjang. Baru ARC diperpanjang juga gitu. Oh gitu. Masak apa tadi Mbak? Kepo. Kepo aja. Mana, Miss? Masak apa tadi buat bukaan? Atau jangan-jangan udah buka puasa duluan tadi ya, dikit gitu kan ya? Masak nasi goreng. Iya. Kalau minggu. Kalau minggu repot. Oh, kalau hari Minggu nasi. Kalau minggu repot. Aku masih kepikiran loh Mbak bihun goreng yang minggu kemarin itu. Ya ampun, Miss. Kirimin deh gimana caranya. Lagi di Taiwan ini nih aku nggak nemu kayak misalnya dia ada bihun tapi bihunnya tuh selalu ada porknya gitu loh di 7-Eleven itu. Ada porknya gitu. Beli dulu emang nggak bisa. Tenang. Ketemuan aja ngabuburit bareng. Mbak Aisyah ngabuburit bareng. Mbak Aisyah itu Betul, Taipei. Ya nggak sih Mbak? kita itu Kalau deket mah udah OTW mah. Ya. Miss di Jai ya, Miss. Enggak, aku di Thailand Mbak. Cai itu Mbak Ita. Oh, di Thailand malah lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Oh. Masih deket lah sama Taiwan. Kalau jauh itu ke Hong Kong. Masih satu negara itu. Tapi kalau ke Hong Kong itu lebih cepat dibanding ke Taipei Mbak. Ke Hong Kong itu dari ya kan naik pesawat kan lebih cepat kan daripada ke Taipei. Iya, kayak misalnya Ya udah kesini aja, Miss, ditunggu. aku mau ke tempat yang ada KFC-nya bisa Kita dimakan. Kita ngabuburit bareng, Miss. Iya ya, enak ya kali ya mau ngabuburit bareng gitu kan. Anyway. Ditunggu di Majalengka aja, Miss. Iya bener Majalengka. Oh, siapa? Iya Majalengka nanti coba deh
Saya masukin dalam daftar liburan pendek. Apa di situ? Makanan khasnya apa? Makanan khasnya apa, Tah? Nanti tak kasih durian, Miss. Oh, Terkenal ada ini searching di Google itu durian Oh. Sinapel. ih, Terkenal. tapi saya Undang wangi. baliknya kan Agustus. Mbak Neni nggak tahu kapan balik. Masih Gak apa-apa, ada orang Miss tua Mel di rumah. Miss Mel pulang ke Pintu. Indonesianya tahun ini ya, Miss? tahun ini, Mbak. Saya mau penelitian. Jadi nanti insya Allah Oh. bulan Agustus balik sekitar 4 bulan, 5 bulan. Tapi nanti balik lagi ke Taiwan. Oh. Jadi rencananya sih planningnya kalau bisa ya mudah-mudahan doakan ya teman-teman ya tahun depan lulus gitu. Amin. Tahun depan lulus udah balik ke Indonesia. Semoga sukses, Miss. Ya, mbaknya juga sukses, makin sukses. Amin. Jadi nanti aku ke Majalengka ya Mbak Neni ya. Nagih Siap, dong. ada orang tua di rumah. Oh, nagih dong. Selalu terbuka pintu rumah Oh, selalu buat Miss, jam 12 buat malam. teman-teman semuanya. Oh, buat tuh. Jam 12 malam nanti aku ke rumah Mbak Neni. Serius. Dibuka nggak pintunya? Boleh diketuk aja pintunya. Deket stasiun tak Mbak? Stasiun kereta. Soalnya saya pakai kereta nanti. Kalau Jauh. Oh, saya pakai kereta. Kereta mah di Cirebon. Majalengka nggak ada kereta. Ya. Terus Nggak ada aksesnya kereta cuma lewat Majalengka. Ada juga bandara. Naik pesawat. Kalau charter mobil gitu berapa tah? Bus atau apa gitu? Tapi capek naik bus. Ada travel murah. Ada yang berapa ya? 200. Tahu. Nanti tak tanyain. Paling 300 paling. Gampang lah ya buat source holiday. Anyway, buat teman-teman ini kan udah semester 5 ya kan ya, kalau nggak salah ya. Jadi siap-siap nanti disiapkan ide buat karya ilmiah ya, teman-teman jangan lupa karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu yang penting adalah teman-teman targetnya itu bebas dari plagiarisme. Jadi sekali lagi teman-teman bebas mau nulis apa aja, bebas sebebas-bebasnya. Lebih baik adalah tentang apa idenya di komunikasi ya kan. Sebenarnya komunikasi itu sangat luas. Komunikasi itu bisa masuk ke medical, maksudnya ke kesehatan bisa masuk, ada ke pendidikan masuk, ke engineering, ke mesin masuk, ke pabrik. Tadi mbaknya juga ya, relasi pekerja di pabrik juga masuk. Mbak-mbak yang di sini juga di pabrik di sini juga masuk, di apa namanya yang kerja di rumah juga masuk. Komunikasi itu sangat luas. Jadi nggak usah berpikir terlalu ribet untuk menentukan karya ilmiah nanti. Ingat-ingat aja mata kuliah yang dipelajari, ingat-ingat aja diskusi, tema-tema diskusi yang dibuat ya, tugas-tugas yang dibuat. Berangkat dari situ aja buat jadi karya ilmiah. Udah selesai. Jadi intinya adalah teman-teman tidak plagiarisme dan nanti dicek. Dan nanti kita nanti kalau misalnya saya rasa juga teman-teman ada ininya ya, panduannya, cara untuk mengutipnya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi gampang lah. Pokoknya teman-teman selesai, saya pun selesai. Ya kayaknya ya. 2 tahun yang sama kita barengan. Insya Allah. Ada yang mau disampaikan ide lain? Kalau enggak kita lanjut lagi. Jadi intinya adalah kepercayaan diri wajib ada ya, karena itu sumber diri. Jadi ketika teman-teman ada di titik yang capek banget, lumrah ya, saya sendiri pun semua manusia tuh pasti ada di titik
aduh kok kayak gini sih. Saya bahkan jujur ya, saya bahkan pernah ke bagian konselingnya kampus saya, sampai bagian konseling itu nanya pertanyaan yang benar-benar sebenarnya saya nggak kaget ditanyain gitu, tapi ini bisa jadi pembelajaran. Jadi waktu itu saya pergi ke konselingnya itu by email, saya daftar gitu kan, karena bener-bener luar biasa saya nggak tahan lagi gitu kan, kok kayak gini sih gitu, sampai nanya kok kayak gini sih, sambil mempertanyakan kenapa sih harus kayak gini gitu loh, kondisi tuh harus kayak gini tuh kenapa gitu. Jadi setiap dari kita itu pasti ada di titik yang bener-bener kita tuh aduh nggak kuat gitu loh. Tapi ingat, balik lagi, self esteem sama evolution. Memang untuk balikin kepercayaan diri sama positive mind itu susah banget. Jadi saya pergi mencari bantuan nih kan, berdoa oke nih, tapi tetap aja saya butuh bantuan orang lain gitu kan. Jadi saya pergi ke psikolog ini, di kampus saya. Terus ditanyain sama kampus saya, kamu ada pikiran tidak untuk commit suicide, bunuh diri gitu kan, ditanyain. Terus saya bilang kan, saya itu orang beragama, jadi saya bilang kayak gitu kan, saya itu orang beragama, saya tidak ada pikiran sama sekali untuk bunuh diri. Tapi pernah terbersit gitu kan, gimana ya kalau misalnya orang yang kecelakaan gitu di jalan raya kecelakaan gitu. Itu kan sebenarnya yang saya sampaikan itu secara tidak langsung adalah commit suicide, tapi yang play victim. Nah, saya tuh ya itu ibaratnya adalah salah satu yang give up, menyerah, tapi seolah-olah larinya adalah tidak bunuh diri gitu, tapi membuat situasi itu terjadi gitu loh. Saya bisa mengakhiri semuanya, tapi bukan saya kayak ya nggak sengaja gitu loh. Karena sebenarnya itu bagian dari give up dan bener-bener udah yang mau stop gitu kan. Setelah kayak gitu pasti ada juga titik waktu kita bener-bener udah nggak tahu. Dan saya waktu itu bingung paling tidak suka curhat sama orang tua, paling nggak suka misalnya, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu. Seberat apapun yang dihadapin di sini, dimanapun teman-teman, sebagian dari teman-teman itu banyak menyimpan untuk diri sendiri. Jarang ada yang mau berbagi sama keluarga, sama adik atau sama siapapun, jarang. Yang dibagi itu adalah saat senangnya gitu kan. Tapi saat yang belum senangnya itu pasti disimpan sendiri kebanyakan dari kita. Nah itu sebenarnya salah satu di saat yang kita lagi di bawah banget, ada kondisi juga ya, kita itu dikuatkan lagi gitu loh, dengan hal-hal yang kita tidak duga. Jadi nanti kita mungkin bisa sharing lebih banyak lagi ya, waktunya juga udah habis, teman-teman juga bakal lanjut mata kuliah lain. Saya akhiri ya, next kita lanjut lagi pembahasannya. Semangat, makin semangat ya, semoga puasanya semakin lancar, aktivitasnya juga semakin lancar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ke LMS, atau itu tadi saya udah share kontak saya ya. Saya tutup ya, mohon maaf lahir batin kalau misalnya selama tadi kita sharing kuliah ada yang kurang berkenan ya penyampaiannya. Sebentar, kita absen dulu. 1:16. Sehat-sehat ya Mbak Ma semua. Mau satu. Udah tadi absen. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.